Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang leukemia. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Andika Setia, dan Karina Zakiatul Madania. Saya di sini akan membahas leukemia, yaitu tentang apa itu definisi dari leukemia, kemudian etiologi dari leukemia, dan tanda dan gejala dari leukemia. Untuk konsep teori dan seterusnya serta patofisiologi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Karina Zakiatul Madania. Baik, pertama-tama yaitu pengertian dari leukemia. Leukemia merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel imatur, sel leukosit yang anormal dan ganas, serta sering disertai dengan adanya leukosit dengan jumlah yang berlebihan, yang dapat menyebabkan terjadinya anemia trombositopenia. Patologi dari sel pembuat darah yang bersifat sistemik dan biasanya berakhir fatal. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari leukemia sendiri atau pembagian leukemia. Leukemia di sini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu leukemia myelocytic akut, yang kedua leukemia limfositik akut, kemudian yang ketiga leukemia myelocytic kronis serta leukemia limfositik kronis. Selanjutnya yaitu etiologi dari leukemia. Leukemia sendiri disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor eksogen, kemudian yang kedua faktor endogen. Faktor eksogen yaitu radiasi yang mengenai sumsum tulang. Kemungkinan leukemia meningkat pada penderita yang diobati dengan radiasi atau kemoterapi zat kimia seperti benzene, arsen, dan antineoplastik. Yang terpapar zat kimia dapat menyebabkan diplasia sumsum tulang belakang, anemia plastik, perubahan kromosom yang akhirnya dapat menyebabkan leukemia. Kemudian yaitu faktor endogen, bersifat herediter. Insiden meningkat pada beberapa penyakit herediter seperti sindrom Down, mempunyai insiden leukemia akut 20 kali lipat, dan riwayat leukemia dalam keluarga. Insiden leukemia ini lebih tinggi dari saudara kandung. Anak-anak yang terserang dengan insiden yang meningkat sampai 20% pada kembar monozigot. Kelainan genetik, mutasi dari gen yang mengatur sel darah yang tidak diturunkan. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari leukemia. Tanda dan gejala awal dari leukemia ini dapat termasuk demam, perdarahan, kelemahan, nyeri tulang atau dengan tanpa pembekakan, serta ditandai dengan muka yang pucat, kemudian malaise. Yang ketiga yaitu keletihan, yang keempat perdarahan gusi, yang kelima mudah memar, yang keenam petekia dan ekimosis. Kemudian yang ketujuh yaitu nyeri abdomen yang tidak jelas. Yang kedelapan berat badan turun secara drastis. Yang kesembilan iritabilitas. Yang 10 sering muntah. Dan yang terakhir yaitu sakit kepala. Apabila saudara mengalami tanda-tanda dan gejala yang seperti saya jelaskan ini, alangkah baiknya jika saudara sekalian memeriksakannya kepada dokter atau rumah sakit terdekat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan leukemia saat ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya mengenai aspek teori dan penata laksanaan medis terkait dengan leukemia ini, yang akan dijelaskan oleh Karina Zakiatul Madania. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.